Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Ia
Hukum Tuhan bagi kita pada minggu ini adalah titah ke-10 dan maksudnya. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa kita, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Kita bernyanyi. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini sebagai epistel pada ibadah kita yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13 sampai ayat 20. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas nama mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Kita bernyanyi.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiran Bapak Ibu dan saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang berbahagia, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kita pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 18 dimulai dari ayat 9 sampai dengan ayat 14. Saya akan membacakan keseluruhan ayat tersebut. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Sampai di situ yang menjadi ayat firman Tuhan bagi kita.
Saudara yang berbahagia, menjaga jati diri yang benar dengan tidak mau terpengaruh terhadap lingkungan yang berperilaku tidak baik. Tentunya kita setuju kalau kita terus berusaha menunjukkan jati diri yang benar, menunjukkan kesiapaan kita yang benar, menunjukkan identitas kita yang sejati, khususnya pengikut Kristus. Jati diri yang benar menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kita ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang ada di lingkungan kita. Sebab tidak semua lingkungan kita yang mendukung ataupun yang sesuai dengan jati diri kita. Selalu ada hal-hal yang kontradiktif terhadap jati diri kita. Atau mungkin juga ada nilai-nilai lingkungan yang sangat bertentangan dan berlawanan dengan kita. Kalau kita coba pahami bagaimana ikan di laut, meskipun air laut itu asin, tetapi kita tahu bagaimana ikan itu juga punya jati diri yang tidak dipengaruhi oleh air laut yang begitu banyak. Jika Bapak Ibu Saudara pernah memancing di laut, ketika ikan bisa ditangkap atau dipancing, maka ikan itu tidak menjadi asin. Lain hal kalau diasinkan. Jadi ikan yang didapat dari air laut, ikannya tetap tawar, tidak berubah rasa menjadi asin. Nah, kalau bisa kita katakan dan kalau bisa kita ibaratkan identitas kekristenan kita bagaikan ikan yang ada di laut, maka tentunya Allah sangat menginginkan hal yang luar biasa kita lakukan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, kita coba pahami lewat hari Minggu ini bahwa kita dipanggil untuk melawan yang namanya kuasa kegelapan, yang namanya hal-hal yang mengganggu terang iman kita, baik terhadap diri sendiri maupun terang iman kita yang mau kita pancarkan untuk lingkungan atau kehidupan di luar dari diri kita. Kita berhadapan dengan kuasa kegelapan, dan itu terus-menerus ada dalam bentuk dan formasi yang berbeda-beda. Ada kuasa kegelapan yang benar-benar dan sungguh-sungguh menampilkan dengan penampilan yang mirip dengan ajaran-ajaran yang kita percayai, tetapi telah menyesatkan kita sebenarnya. Ada kuasa kegelapan dari cara-cara tertentu oleh seseorang atau kelompok, bagaimana untuk menyetujui sesuatu yang merusak dan menghilangkan apa yang menjadi ciri khas membangun. Jadi ada orang yang bersepakat untuk melakukan hal-hal yang bernilai kegelapan, menghancurkan orang lain atau menghancurkan sebuah daerah, menanamkan isu atau menanamkan pemahaman yang menyesatkan. Jadi kuasa kegelapan seperti yang diungkapkan dalam nats ini, ayat pada minggu kita hari ini, mungkin tidak nampak secara jelas seperti pada masa Israel dulunya, tetapi dalam kata, dalam prinsip, dalam buah pikiran, kita yakin masih ada bekerja hingga saat ini. Lalu kalau kita mengatakan kuasa kegelapan itu adalah tantangan iman kita, kita juga sangat bersedih kalau kita menemukan ada orang Kristen yang sengaja mencari atau memiliki kuasa kegelapan itu. Pertanyaannya, mungkinkah itu seorang Kristen mencari atau memiliki kuasa kegelapan? Maka jawabannya adalah mungkin sekali. Mungkin sekali. Tetapi harus kita ingat bahwa hal tersebut
tidak disukai oleh Allah. Kalau kita menyimak dari ayat 9, dari awal sudah diingatkan oleh Allah Israel supaya mengingat bahwa mereka tidak boleh berlaku untuk belajar menjadi menguasai atau dikuasai oleh kegelapan. Selengkapnya dikatakan demikian. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Ada kemungkinan seseorang dengan sadar mencari dan memiliki kuasa kegelapan. Tadi penekanan ayat-ayatnya atau kalimatnya dikatakan, maka janganlah engkau belajar berlaku. Sekali lagi, janganlah engkau belajar berlaku, itu artinya sengaja untuk mencari kekuatan kegelapan atau kuasa kegelapan. Bapak Ibu saudara-saudara pastinya sudah tahu bagaimana orang yang mau belajar kuasa kegelapan. Mereka harus melakukan sesuatu yang sangat-sangat bertentangan dengan kekristenan, nilai-nilai keimanan kita. Nah, oleh karena itu, dari awal Allah sudah mengingatkan, jangan engkau belajar. Itu juga artinya apa? Bahwa kuasa kegelapan mungkin sekali bisa kita miliki. Terlebih karena sengaja kita untuk memilikinya. Kenapa Allah berkata supaya jangan berusaha belajar atau memiliki atau mencari pun? Karena bagi Allah memiliki kuasa kegelapan itu adalah kekejian. Dan kekejian itu dikatakan tadi bahwa Allah akan menghalau orang yang memiliki hal seperti itu. Sebab dari awal bangsa-bangsa yang memiliki kuasa kegelapan telah dihalau oleh Tuhan. Kalau dikatakan dihalau, itu berarti dikalahkan, dimusnahkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kalau sempat kita memiliki kuasa kegelapan, kalau Bapak Ibu saudara-saudara memiliki kuasa kegelapan hari ini, maka ingatlah bahwa Allah akan menghalau, bahwa Allah akan menghilangkan kita dari hadapannya. Karena itu adalah kejijikan baginya. Karena itu adalah hal yang tidak dia sukai. Bahwa Allah tidak pernah merestui kita bersandar kepada kuasa lain selain kepada dirinya sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita memahami bahwa Allah telah menginginkan kita, hingga hari ini juga menginginkan kita, supaya tidak dikuasai oleh kegelapan, atau bagaimana kita diharapkan Allah untuk menang atas kuasa kegelapan, maka baiklah kita melihat apa yang tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 23. Kita akan coba pahami bahwa ayat ini membantu kita. 1 Petrus 1 ayat 23 dikatakan demikian. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kalau kita bertanya, kalau demikian halnya, bagaimana saya, bagaimana kami, bagaimana kita bisa menang atas kuasa kegelapan? Atau paling tidak kita punya kekuatan untuk melawan kuasa kegelapan? Tentunya ayat 1 Petrus 1 ayat 23 tadi menjadi modal bagi kita. Bahwa kita harus mengingat dan terus harus berusaha mengingat dan menyadarkan dalam diri kita sendiri bahwa kita telah dilahirkan kembali oleh firman Allah. Bapak Ibu saudara-saudara telah dilahirkan kembali oleh firman Allah. Firman Allah itu yaitu Yesus Kristus. Bahwa kita yang hidup hingga hari ini adalah
generasi yang dihidupkan oleh Yesus Kristus di hadapan Allah. Oleh sebab itu sebenarnya kita tidak lagi harus tunduk kepada kuasa kegelapan atau hal-hal yang mempunyai nilai kegelapan yang datang menghampiri kehidupan kita. Oleh sebab itu juga pada ayat 13 dalam nats khotbah kita pada hari Minggu ini telah dikatakan, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allah. Haruslah engkau hidup sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Itu mau dikatakan bagi kita lewat ayat 13 itu. Bapak Ibu harus hidup sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Dari mana itu kita tahu? Kembali ke 1 Petrus tadi, bahwa kita telah dilahirkan dari firman Allah. Kesadaran kita sebagai manusia yang bebas dari kuasa kegelapan, sebagai pribadi yang Kristiani, yang dilahirkan dari firman Allah, yaitu iman kepada Yesus Kristus, pasti akan menguatkan, memampukan, dan membawa kita menang atas kuasa kegelapan. 1 minggu ini ke depan, marilah kita terus berusaha melepaskan diri dari kuasa kegelapan, menghindarkan kuasa kegelapan dari diri kita, bahkan jika mungkin sekali menghancurkan kuasa kegelapan yang ada di sekitar kita. Amin. Kita berdoa. Hanya bersama dengan Engkau saja ya Allah, dan berangkat dari firman-Mu yang hidup dan kekal itu, kami boleh menang atas kuasa kegelapan. Jika Engkau menemukan kelemahan kami, maka kami percaya ketika kami berteriak berseru kepada nama-Mu, pertolongan-Mu akan nyata untuk setiap kami yang bersungguh-sungguh menghadap Tuhan, memohon bantuan dan pertolongan. Kami menyadari selalu ada kuasa kegelapan di sekitar kami, bahkan dalam bentuk yang beragam, bermacam-macam ya Allah, dengan penampilan yang tidak terduga. Tetapi kami yakin dan percaya oleh pertolongan Roh-Mu yang mengajari kami berlaku bijak, yang mengingatkan kami untuk terus bersandarkan kepada hukum-hukum Tuhan, maka Roh Kudus-Mu akan membantu kami untuk mengenal segala bentuk kuasa kegelapan yang ada di sekitar kami, yang berusaha menghancurkan kehidupan kami dan ketaatan kami kepadamu. Karena itu lindungilah kami ya Tuhan, karena kami sepenuhnya berserah kepadamu, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dalam kedua kasih-Nya
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.